Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي ولا رسول بعده. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada materi kedua dari mata kuliah Ushulul Fiqh yang temanya itu adalah Al-Ahkam. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam meniti kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya Ushulul Fiqh itu memiliki 4 pembahasan utama. Yang pertama Al-Ahkam, yang kedua Dalilul Ahkam, yang ketiga Turuq Al-Istinbat, dan kemudian yang keempat itu adalah Al-Ijtihad. Nah, pada kesempatan ini pembahasan kita adalah Al-Ahkam, yaitu hukum. Pembahasan tentang hukum ini atau al-ahkam tadi ada 4 pembagian. Yang pertama al-hakim, yang kedua al-hukmu, yang ketiga itu adalah mahkum fihi, dan yang keempat itu adalah mahkum alaih. Dan insyaAllah kita akan urai satu persatu dari apa yang dimaksud dengan pembagian-pembagian ini. Al-hakim. Pertanyaan pertama itu adalah siapa Al-Hakim? Al-Hakim yaitu masdarul hukmi, yaitu yang menjadi sumber hukum. Sama dengan asy-syari', yaitu masdar syariah yang menjadi sumber dari syariat. Dan Al-Hakim ataupun asy-syari' itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwal hakimu huwasy syari'. Jadi kalau kita mendengar istilah Al-Hakim atau Asy-Syari', itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ialah sumber hukum dan ialah sumber syariat. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala adalah sumber hukum atau sumber syariat, apakah akal mampu menjangkau hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya risalah atau tanpa adanya wahyu? Atau tanpa adanya nabi yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini ada 3 pendapat besar yang ada kaitannya dengan pendapat ulama-ulama kalam. Pendapat pertama itu adalah pendapat menurut ulama al-Asy'ariyah ya, atau pendapat ulama Asy'ariyah, yang mana mereka mengatakan la yumkinu lil aqli ay ya'rifa hukmallahi fi af'alil mukallafina illa biwasitati rusulihi wa kutubihi. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin bagi akal untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada perbuatan mukallafin atau manusia, melainkan dengan perantara para rasul dan kitab-kitab yang mereka bawa. Ini pendapat Asy'ariyah. Jadi artinya adalah manusia tidak akan mampu mengetahui hukum-hukum Allah kecuali disampaikan itu melalui perantara Nabi dan Rasul dengan kitab-kitab yang mereka bawa. Nah, pendapat yang kedua dikatakan oleh ulama Al-Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan yumkinu lil aqli ay ya'rifa hukmallahi fi af'alil mukallafina biduni biwasitati rusulihi wa kutubihi. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya mungkin saja bagi akal untuk mengetahui hukum Allah
pada perbuatan-perbuatan mukallaf atau perbuatan manusia tanpa harus adanya perantara berupa Rasul ataupun kitab-kitabnya. Jadi mereka berpendapat bahwasanya akal manusia, kalaupun tidak menerima wahyu ataupun tidak ada Rasul di antara mereka, mampu mengetahui atau menjangkau hukum-hukum yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan manusia. Jadi mereka beranggapan bahwasanya akal manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan bisa menjangkau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meski tanpa adanya nabi, meski tanpa adanya rasul, atau meski tanpa adanya kitab-kitab ataupun wahyu. Pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh ulama Al-Maturidiyah bahwasanya yumkinu lil aqli an ya'rifal husna wal qabha walakin la yalzamu an takuna ahkamallahi fi af'alil mukallafina wifqan ma tudriku uquluna. Mereka mengatakan bahwasanya mungkin saja bagi akal untuk mengetahui baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi tidak ada keharusan atau kelaziman bahwasanya hukum-hukum Allah itu berkesesuaian, ya hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu berkesesuaian dengan apa yang diketahui oleh akal manusia. Jadi mereka mencoba menyembatani antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, yang mana ulama Maturidiyah mengatakan akal bisa saja memiliki kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk, tetapi hal itu tidak memastikan bahwa yang demikian adalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan manusia. Jadi dalam hal ini mereka pun juga berpendapat bahwasanya untuk berkesesuaian hukum, ya, dengan apa yang dipahami oleh akal manusia itu, ya, dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus atau tetap melalui perantara nabi dan rasul ataupun dengan kitab yang mereka bawa. Nah, jadi dapat dipahami bahwasanya memang yang menjadi penetap hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan syariat bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia dengan akalnya hanya berupaya atau berusaha untuk memahami hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah tersebut melalui risalah-risalah yang diturunkan kepada para nabi ataupun kepada rasul yang kemudian sampai kepada kita sekarang berupa Al-Quran. B. Al-Hukmu. Kata Al-Hukmu atau kita sebut juga dengan kata hukum, ya, memiliki makna yaitu khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Yang mana maksudnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan perbuatan mukallafin atau perbuatan manusia yang telah dibebani taklif, yang mana perkataan tersebut memuat tuntutan atau pilihan atau kemudian ketentuan-ketentuan. Nah, ini nanti akan kita lebih pahami pada pembahasan selanjutnya. Tapi kemudian di sini yang perlu kita catat, yang kita pahami adalah, catatan adalah yang mana khitab Allah ini berkaitan dengan perbuatan af'al, ya. Karena bisa saja khitab Allah itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, ya. Itu akidah namanya. Atau kemudian bisa saja berkaitan dengan wujdan, ya. Itu namakan dengan akhlak, yaitu karakter manusia. Tapi di sini yang dimaksud dengan hukum di sini adalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Pembagian hukum, maka berdasarkan kepada definisi yang di atas, dapat kita pahami bahwasanya hukum itu terbagi kepada dua. Yang pertama hukum at-taklifi, yang kedua hukum wad'i. Adapun pengertian dari hukum taklifi itu adalah huwa maqtada talbul fi'li minal mukallafi au kaffihi anil fi'li
au takhirihi bainal fi'li wal kaffi anhu, yaitu pada khitab Allah tersebut terdapat tuntutan ya untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi Allah menuntut kepada mukallaf atau manusia untuk melakukan, memperbuat sesuatu, atau menuntut untuk meninggalkan sesuatu, atau menuntut untuk memilih di antara mengerjakan atau meninggalkan. Maka dari hukum taklifi ini lahirlah nanti wajib, mandub, lalu kemudian mubah, kemudian makruh, dan kemudian haram. Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, sedangkan pada hukum wad'i, huwa maqtada wad'u syai'in sababan li syai'in aw syaratan lahu aw mani'an minhu. Yaitu sebuah ketentuan, ketetapan ya, yang ditetapkan sehingga sesuatu itu menjadi sebab bagi yang lain, atau menjadi syarat bagi yang lain, atau menjadi penghalang dari bagi yang lain. Dan ini pun nanti kita akan juga jelaskan pada pembagian atau pada penjelasan selanjutnya. Pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama itu al-wajib. Apa yang dimaksud dengan al-wajib? Huwa ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Yaitu segala perintah yang ditetapkan oleh syariat atau sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, yaitu dengan penuh ketegasan. Artinya adalah perbuatan itu mesti atau harus dilaksanakan atau harus dikerjakan. Maka pada perbuatan tersebut mengandung hukum wajib. Yang kedua adalah al-mandub. Huwa ma amara bihi asy-syari'u la ala wajhil ilzam. Segala apa yang diperintahkan oleh syariat tidak ala wajhil ilzam, tidak dengan cara adanya kemestian perbuatan itu harus diwujudkan. Maka dalam hal ini ketika asy-syari' memerintahkan sesuatu tapi tidak ada kemestian di dalamnya, maka perbuatan itu hanya lebih baik untuk dilaksanakan. Namun, jika ditinggalkan, tidak ada konsekuensi apapun. Sedangkan pada al-wajib, jika ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan tersebut akan menerima konsekuensi hukum. Sedangkan yang ketiga adalah al-mubah. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhatihi. Segala sesuatu yang tidak berkaitan atau tidak berhubungan atau tidak bersinggungan dengan perintah atau larangan pada perintah itu sendiri, ya, atau pada perbuatan itu sendiri. Maka dalam hal ini seorang mukallaf boleh saja mengerjakan atau boleh saja meninggalkan. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada keharusan untuk memperbuat dan tidak juga ada keharusan untuk meninggalkan. Maka bagi mereka itu boleh saja melakukannya dan tidak ada beban apapun atas perbuatan tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu al-makruh. Huwa ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki. Itu segala apa yang dilarang oleh syariat tetapi tidak ada kemestian ya dari asy-syari' agar perbuatan itu ditinggalkan. Jadi dalam hal ini seseorang boleh saja memperbuatnya, tapi kalau dia meninggalkan maka hal itu akan lebih baik bagi dirinya. Sedangkan yang kelima itu adalah al-haram. Huwa ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitarki. Yaitu segala apa yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ilzam, dengan caranya ada kemestian agar perbuatan itu ditinggalkan. Nah, jika seandainya diperbuat, maka bagi pelaku tersebut ada ancaman atau ada konsekuensi yang akan diterima. Maka itu adalah haram. Pembagian hukum wad'i. Jadi sebagaimana kita singgung pada pembahasan sebelumnya bahwasanya
Hukum wadai ini berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam penetapan hukum. Maka di sini ada 7 pembagian dari hukum wadai. Yang pertama itu adalah as-sabab. Apa itu as-sabab? Ma yalzimu min wujudihi wujudul hukm syar'i wa min adamihi adamu lidatihi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang jika ia ada, maka muncullah atau adalah hukum syar'i, dan jika dia tidak ada, maka tidak ada hukum syar'i tersebut. Contohnya di sini adalah tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya melaksanakan sholat zuhur. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, jika seandainya matahari tidak tergelincir, atau posisi matahari tetap di tengah atau belum naik sedikit pun, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini namakan dengan sebab ya. Tergelincirnya matahari tersebut ke arah barat menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Sedangkan yang kedua itu adalah asyaratu. Ma yalzimu min adamihi al-adamu. Wala yalzimu min wujudihi wujudun lizatihi wala adamun lidatihi. Yaitu segala sesuatu yang jika dia tidak ada, maka tidak ada hukum. Dan tidak mesti juga ketika dia ada, adanya hukum itu sendiri atau tidak sama sekali. Contohnya adalah wudu. Wudu merupakan syarat dari sahnya salat. Jika seandainya seseorang salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah, ya. Tidak sah, ya. Tapi kemudian ketika seseorang berwudu, tidak mesti baginya setelah itu melaksanakan salat atau tidak ada hukum untuk salat sama sekali. Nah, jadi maka dapat dipahami bahwanya syarat ini berurutan atau beriringan dengan ketentuan setelahnya. Maka kalau seandainya kita katakan tadi bahwasanya syarat sahnya salat itu adalah berwudu, maka ketika seseorang tidak berwudu, maka tidak sahlah salatnya. Sedangkan yang ketiga adalah al-mani'u. Ma yalzimu min wujudihi adamul hukmi wa la yalzimu min adamihi wujudun wa la adamun lidatihi. Yaitu sesuatu yang jika dia ada, maka hukum tidak ada. Dan tidak mesti juga ketika dia tidak ada, hukum menjadi ada atau tidak ada sama sekali. Ini namanya al-mani'. Contohnya di sini adalah ketika seseorang telah memiliki harta yang sampai haul dan nisabnya, ya. Haul berarti 1 tahun qamariyah, sedangkan nisab itu setara dengan 20 dinar emas, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Tapi jika seandainya dia memiliki hutang, yang mana hutang itu akan mengurangi dari nisab harta tadi, maka hutang itu menjadi mani'. Sehingga kemudian bagi orang tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan yang keempat itu adalah rukhsah. Al-hukmu al-thabitu ala khilafid dalili li'udhrin. Yaitu hukum yang ditetapkan, hukum yang tetap, ya, ditetapkan oleh asy-syari' yang berbeda dengan ketentuan dalil karena adanya udhrin, permasalahan yang dilegalkan oleh syara' atau ada ketentuan atau uzur tertentu. Contohnya adalah salat zuhur itu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, dan begitu juga dengan salat asar itu dilaksanakan 4 rakaat. Tapi ketika seseorang melakukan perjalanan yang jauh, ya, perjalanan yang telah melampaui masafah yang telah ditetapkan dalam syariat, sehingga kemudian dia boleh menjamak salatnya, apakah itu jamak takdim atau jamak ta'khir, dan bahkan mereka bisa mengqasar salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, hukum ini ditetapkan berdasarkan dalil yang lain, sehingga hal ini dinamakan dengan rukhsah. Sedangkan yang kelima yaitu al-azimah.
Maksudnya adalah al-hukmu syar'i ats-tsabitu bidalilin lam yu'arid bidalilin syar'iyyin akhar. Yaitu hukum syarak yang ditetapkan berdasarkan pada sebuah dalil dan kemudian tidak ada satu dalil pun yang menentangnya. Nah, hal ini dapat kita pahami seperti kewajiban melaksanakan salat, kewajiban membayar zakat, kewajiban berpuasa. Ini adalah hukum azimah yang jika dilaksanakan tidak ada ketentuan dalil yang menentangnya. Melaksanakan salat zuhur pada waktunya, melaksanakan salat asar pada waktunya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji sesuai dengan hari-hari yang telah ditetapkan dalam syarak, yaitu pada bulan Zulhijjah, maka ini namakan dengan al-azimah. Sedangkan selanjutnya yang keenam itu adalah as-sihhah. Ya. Maksud dari as-sihhah ini adalah tatarattab 'alaiha atharuha syar'iyyah 'alaiha, yaitu perbuatan yang memiliki konsekuensi yang sah secara syarak. Ya, apabila terpenuhi rukun dan syaratnya tidak ada mani', maka jika dilakukan oleh seseorang perbuatan itu dianggap sah. Sehingga hal ini dikatakan sesuai dengan ketentuan syarak. Sedangkan yang terakhir yaitu al-butlan, lam tatarattab 'alaiha atharuha syar'iyyah 'alaiha. Yang mana perbuatan tersebut tidak memiliki dampak, tidak memiliki ketetapan hukum secara syarak. Karena mungkin pada hal ini terdapat hal-hal yang menjadikan ia terhalang untuk diterima. Ya. Seperti seseorang yang melaksanakan salat, ya, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka salatnya menjadi batal. Nah, atau seseorang yang melaksanakan salat zuhur sebelum masuknya waktu, maka salat zuhurnya menjadi batal. Ini namakan perbuatan yang tidak memiliki ketetapan secara syarak atau tidak memiliki pengakuan secara syarak. C. Al-mahkum fihi. Pengertian dari al-mahkum fihi adalah huwa fi'lul mukallafi alladhi ta'allaqu bihi hukmu syari', yaitu perbuatan manusia yang bersinggungan dengan hukum yang ditetapkan oleh syariat atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan seseorang atau manusia dikatakan mukallaf atau perbuatannya itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu ayyakuna ma'luman lil mukallafi 'ilman haqiqiyan hatta yatasawwara qasduhu ilaihi wa qiyamu bihi kama huwa al-matlub minhu fala yasihu at-taklif bil majhul. Yang pertama itu adalah informasi tentang perbuatan tersebut dapat dipahami oleh mukallaf dengan pemahaman yang detail atau pemahaman yang sampai kepada hakikatnya, sehingga kemudian mukallaf tersebut mampu membayangkan apa yang dimaksud oleh perintah tersebut sehingga dia bisa melaksanakannya seperti atau sesuai dengan tuntutan. Maka tidak boleh memberikan taklif tersebut tentang sesuatu yang majhul atau yang tidak diketahui. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengatakan kepada seseorang, belanjalah di pasar. Ya, kita memerintahkan dia untuk belanja di pasar. Tapi kita tidak pernah menjelaskan apa yang harus dia beli, ya, dan bagaimana barang yang harus dia beli, atau kemudian berapa jumlah barang yang dia beli. Maka perintah belanjalah di pasar itu berbentuk majhul. Tidak boleh atau tidak mungkin hal itu untuk dilaksanakan. Tapi kalau dia katakan belilah panci di pasar, belilah makanan di pasar, belilah nasi di pasar, hal itu bisa dipahami. Ya, maka itu tidak lagi majhul. Tapi kalau belanjalah di pasar itu majhul karena tidak ada sifat, tidak ada kamiyah ataupun kadar dari apa yang dimaksud pada perintah tersebut. Sedangkan syarat yang kedua, ayya'lamal mukallafu anna al-fi'la al-mukallaf
bihi sadirun mimman lahu sultat taklif wa huwa Allah Ta'ala wa bihadza yakunu tanfidhu ta'atan wa imtithalan li amrillah Ta'ala. Mukallaf mesti mengetahui bahwasanya perintah tersebut atau hukum tersebut bersumber dari zat yang memiliki kekuatan dalam penetapan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum. Sehingga dengan demikian, ketika seorang mukallaf melaksanakan hukum tersebut, maka ada makna ketaatan di dalamnya karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syarat yang ketiga, ayyakunal fi'lu al-mukallafu bihi maqduran lil mukallafi ay yumkinu lil mukallafi ay yaf'alahu aw ay yatrukahu. Fa in kharaja al-fi'lu an qudratil mukallafi wa taqatihi fayakunu at-taklif abathan yanzihu anhu syari'ul hakim. Nah, yang ketiga ini adalah perbuatan tersebut, ya. Perbuatan dilakukan oleh mukallaf tersebut memang mampu dia untuk melakukannya ataupun dia mampu untuk meninggalkannya. Jika seandainya perbuatan tersebut di luar dari kemampuan mukallaf atau di luar kekuatannya, maka taklif tersebut termasuk kepada abathan, yaitu main-main. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita memerintahkan seseorang untuk berbahasa burung atau memerintahkan seseorang untuk memindahkan gunung atau mengiringkan air laut. Hal itu tidaklah mungkin dan Allah tidak akan mungkin memerintahkan manusia untuk melakukan yang demikian. Selanjutnya adalah masyaqqah dalam taklif. Tentu dalam taklif, dalam hukum yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan manusia, tentu ada masyaqqah ataupun kendala ataupun halangan. Nah, maka dalam hal ini ada dua bentuk masyaqqah. Yang pertama, al-masyaqqatul mu'tadah la yastahiq rukhsah kal qiyami minan naumi lis salati subhi. Yang pertama itu adalah masyaqqah yang ataupun kendala yang biasa, sehingga hal ini tidak perlu untuk mendapatkan rukhsah. Seperti susahnya untuk bangun di pagi hari untuk melaksanakan salat subuh. Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan manusia kalau bisa tidur saja gitu ya. Tapi kemudian ketika Allah perintahkan, maka di situ terdapat masyaqqah. Nah, hal ini biasa sehingga kemudian tidak perlu atau tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Sedangkan yang kedua, al-masyaqqatu ghairul mu'tadati yastahiqqu rukhsah, yaitu kendala ataupun kesusahan yang tidak biasa sehingga hal ini membolehkan seseorang untuk mendapatkan rukhsah. Seperti seseorang melakukan perjalanan, maka ini menjadi dia susah untuk melaksanakan sholat pada waktunya, maka dia boleh menjamak. Ataupun marid, orang yang tidak mampu, orang yang sakit sehingga kemudian tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh duduk. Ataupun juga al-maridu li ada somi, seseorang yang sakit sehingga kemudian dia tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia bisa menggantinya pada hari-hari yang lain. D. Mahkum alaih. Mahkum alaih adalah huwal mukallaful ladzi ta'allaqu hukm syari' bi fi'lihi, yaitu al-mukallaf, yaitu manusia, seseorang yang mana perbuatannya itu berkaitan, bersinggungan dengan hukum syariat atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada mukallaf ini adalah atau mahkum alaih ini adalah manusia itu sendiri, ya, karena mereka yang dibebani oleh hukum. Nah, manusia menjadi mukallaf ada dua syaratnya. Yang pertama, ayyakuna qadiran ala fahmi dalil taklif, yang mana dia itu harus bisa memahami atau mampu memahami dalil ataupun perintah pembebanan hukum. Maka tidak ada taklif bagi orang yang gila, karena dia tidak akan mampu
untuk memahami dalil. Ataupun bagi anak-anak yang belum balik, mereka tidak akan mampu untuk memahami dalil. Tapi kemudian bagi mereka yang balik, berakal sehat, sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi seorang mukallaf yang harus melaksanakan ketentuan Allah atau hukum Allah. Yang kedua, ayyakuna ahlan lima kallafa bihi. Mereka itu harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan hukum sesuai dengan yang dibebankan. Nah, terkait dengan al-ahliyah, ya, ataupun syarat yang kedua tadi ya, ahlan atau ahlan lima kallafa bihi, sehingga hal ini dinamakan dengan ahliyah. Hal ini dapat dibagi kepada dua. Yang pertama ahliyatul wujub, yang kedua ahliyatul ada. Adapun yang maksud dengan ahliyatul wujub, salahiyatul mukallaf li an thabata lahu hukuk, yaitu keabsahan seseorang secara syara untuk menerima hak-haknya dalam kehidupan, seperti hak untuk menerima harta warisan atau hak untuk menerima hal-hal yang lainnya berupa nafkah dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua ahliyatul ada, yaitu salahiyatul mukallaf li an ta'tabira syar'an aqwalahu wa af'alahu. Yang mana keabsahan seorang mukallaf yang dinilai secara syara itu atau mulai diperhitungkan secara syara itu baik dari perkataan ataupun dari perbuatannya. Sehingga dalam hal ini perkataannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dan begitu juga dengan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, pada ahliyatul wujub ya, bisa saja dari seseorang dalam kandungan sampai kemudian dia meninggal, sedangkan ahliyatul ada itu seseorang sejak dia mulai balik berakal, atau dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, terkait dengan ahliyah tadi ya, kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, pada ahliyatul wujub itu ada dua ketentuan. Anda namakan dengan ahliyatul wujub naqisah. Yang kedua ada ahliyatul wujub kamilah. Yang dikatakan ahliyatul wujub naqisah al-janinu fi batni ummihi, yaitu seorang janin yang masih berada dalam perut ibunya, maka dia dikatakan naqisah. Sedangkan kamilah al-insanu min hini wiladatihi, seseorang sejak dia dilahirkan. Maka dalam hal ini contohnya, jika seandainya seorang ayah meninggal dan ibu dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dibagi harta warisan tersebut karena dalam perut bayi ibu tersebut masih ada janin. Dan janin ini memiliki ahliyatul wujub naqisah. Dan kapan harta warisan itu boleh dibagikan? Jika seandainya anak tersebut telah lahir ke permukaan bumi, sehingga diketahui jenis kelaminnya laki-laki kah atau perempuan. Sejak anak itu dilahirkan, maka anak itu namakan ahliyatul wujub kamilah. Nah, sedangkan ahliyatul ada terbagi kepada tiga. Yang pertama adimul ahliyah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ketentuan hukum sama sekali, seperti at-tiflu, yaitu anak-anak. Sedangkan yang kedua ahliyatul ada naqis, ya, yaitu seseorang yang sudah meninggalkan usia kanak-kanak masuk pada usia remaja, tapi belum masuk kepada usia balik, maka dinamakan dengan naqis, yang mana disebut sebagai seorang mumayyiz karena dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Sedangkan ahliyatul ada kamilah atau kamil ahliyah, yang mana seseorang ketika dia telah sampai pada usia dewasa, ditandai dengan balaghal hulum bagi laki-laki bermimpi dan bagi yang perempuan adalah dengan haid. Nah, jika seandainya mereka telah mengalami hal itu, selanjutnya mereka dikatakan ahliyatul ada kamilah, di mana mereka wajib melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan syarak. Tapi kemudian ada penghalang al-ahliyatul ada, ya. Seseorang boleh atau kemudian ada ketentuan yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan tuntunan syarak. Hal ini namakan dengan awarid ahliyah atau penghalang terhadap pelaksanaan hukum. Nah, hal ini ada dua sifatnya, ada yang samawiyah
Yang kedua al-muktasabah. As-samawiyah itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-muktasabah itu dikarenakan oleh perbuatan manusia atau ada andil manusia di dalamnya. Pada awarid samawiyah di sini ada al-ittah, yaitu seseorang yang memiliki akal yang lemah seperti idiot atau autis ya. Hal ini membuat dia tidak mesti atau tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukum syarak. Jadi tidak ada kewajiban baginya untuk sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Atau nisyan, lupa. Kalau seseorang lupa, maka pada waktu itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan. Kapan wajibnya melaksanakan? Ketika dia ingat. Yang ketiga, an-naum, tidur ya. Seperti kata Rasulullah, man nama an salatiha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau ada seseorang tertidur, maka kewajiban salat itu adalah ketika dia bangun dan teringat. Jadi kalau seandainya seseorang ketiduran waktu subuh lalu terbangunnya jam 10 pagi, maka kewajiban subuhnya itu adalah pada jam 10 pagi tersebut. Selanjutnya haid wan nifas, ini adalah rutin yang dihadapi oleh kaum perempuan ya. Ada ketentuannya sehingga kemudian ketika dia haid dan nifas, dia tidak wajib salat, tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan beberapa ibadah yang lain. Dan pada salat mereka tidak wajib untuk mengganti, sedangkan pada puasa seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, seperti hadis Rasulullah SAW, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengganti puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ighma, yaitu pingsan, dan terakhir adalah maut, yaitu kematian. Jika ada seseorang mati, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk melaksanakan hukum atau perbuatan sesuai dengan ketentuan syarak. Sedangkan awarid al-muktasabah yang mana dalam hal ini ada andil manusianya. Yang pertama sukran, yaitu mabuk. Ya, mabuk. Yang kedua al-jahlu, bodoh. Yang ketiga as-safar, perjalanan. Yang keempat adalah al-khata, yaitu kesalahan. Yang kelima adalah ikrah, keterpaksaan. Selanjutnya yang keenam itu adalah marid, yaitu sakit. Nah, hal-hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan ketentuan hukum atau kemudian menghilangkan hukum itu sama sekali. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan materi yang kedua ini, yaitu tentang al-hukmu. Maka silahkan Anda diskusikan dan kemudian juga Anda kembangkan dalam bacaan-bacaan yang lain. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti kuis setelah menyimak atau mendengarkan materi ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat, khilaf dan salah. Saya memohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.